Nenek moyang bangsa Indonesia telah lama dan mewariskan cara pembelaan diri untuk melindungi dan mempertahankan hidup kita dari berbagai tantangan. Belajar dari alam, pencaksilat awalnya tercipta sebagai ilmu bela diri yang menirukan gerakan hewan saat siaga dan menerjang. Pencaksilat juga diambil dari keahlian gerak nenek moyang kita saat berburu, gerakan yang lihai dan indah. Pencaksilat ini telah mendunia dan diakui sebagai salah satu cabang olahraga internasional. Kalau untuk pencaksilat adalah seni bela diri asli Nusantara yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa bela diri ini sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Pencaksilat berkembang dari kemampuan suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang yang biasa menggunakan alat perang seperti parang, perisai, dan tombak. Nama pencak digunakan di Pulau Jawa bagian tengah dan timur, sedangkan silat digunakan di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Pencaksilat telah menjadi olahraga kompetisi di bawah penguasaan dan peraturan Persilat atau Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa dan sedang dipromosikan untuk menjadi olahraga olimpiade. Pencaksilat juga telah berkembang di zaman kerajaan Hindu-Buddha dan Islam serta terus dilestarikan hingga saat ini. Pada tanggal 18 Mei 1948, Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI didirikan dan pencaksilat mulai dikenal kepada dunia di pertandingan SEA Games ke-14 pada tahun 1987 di Jakarta. Pencaksilat memiliki filosofis yang mencakup aspek spiritual, seni gerak, bela diri, dan olahraga. Beberapa nilai luhur yang mendasari pencaksilat antara lain adalah konsep harmoni dan keseimbangan, disiplin, kejujuran, dan nilai-nilai spiritual. Praktisi pencaksilat diajarkan untuk mengendalikan energi dengan bijaksana, mencapai keseimbangan antara fisik dan mental, serta mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri, energi, dan alam semesta. Selain itu, pencaksilat juga menekankan pentingnya latihan teratur, komitmen, dan kejujuran dalam pertarungan maupun kehidupan sehari-hari. Filosofis pencaksilat juga sangat beragam, tergantung pada asal-usul dan budaya yang mempraktikannya. Namun, ada beberapa konsep filosofis yang umum ditemukan di banyak aliran. Pencaksilat juga merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia dan sering dipertunjukkan dalam berbagai acara budaya serta kompetisi olahraga di Indonesia. Dengan demikian, pencaksilat bukan hanya merupakan seni bela diri, tetapi juga merupakan aset budaya Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Perguruan pencaksilat berkembang pesat di Indonesia. Salah satu perguruan silat terkemuka seperti perguruan Bangau Putih misalnya, didirikan oleh keluarga Cina Hokkien yang tinggal di Bogor dan berkembang di Jakarta. Perkembangan pencaksilat di Indonesia telah demikian pesat. Dengan pengaruh budaya luar Indonesia yang ikut mewarnainya, namun tetap mempertahankan corak khas berupa tradisi etnik atau tradisi lokal yang mewarnai pencaksilat di Indonesia. Sisi positif yang terkandung dalam pencaksilat ialah antara lain kesehatan dan kebugaran. Pencaksilat dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani seseorang. Kemudian ada percaya diri, berarti pencaksilat dapat membantu membangun rasa percaya diri. Yang ketiga ada ketangguhan mental. Pencaksilat dapat membantu mengembangkan ketangguhan dan ketahanan mental. Yang keempat ada kesadaran diri. Berarti pencaksilat dapat membantu mengembangkan kesadaran diri dan kewaspadaan. Kemudian ada sportivitas dan kesatria. Pencaksilat dapat membantu menanamkan sportivitas dan kesatria. Dan yang terakhir ada disiplin. Pencaksilat dapat membantu mengembangkan disiplin dan ketekunan dalam diri. Ini pendiri, kamu lihat di SPD.
Bangsa Seni. Ini baik. Bertanya nggak, kenapa dikasih nama Parak Sadiri? Mulainya ketika saya dalam keadaan sendiri, karena dulu saya berpikir banyak beberapa perguruan yang saya geluti, sehingga saya menciptakan diri sendiri, memunculkan Parak Sadiri di situ. Akhirnya kan bagaimana mengenal diri, ternyata kan bela diri apapun adalah bagaimana jati diri kita. Ini adalah mengenal jati diri. Tahun berapa berdirinya? Berdirinya tahun 2022, 9 Januari. Jadi pencapaian apa saja yang sudah diraih oleh Parak Sadiri? Nah, saya jawab ya, Mas. Baik, untuk pencapaian kan kita baru sekitar 1 tahun kehitungnya ya, 2022 sekarang 2023. Alhamdulillah pencapaian di tahun ini udah bisa tanding di internasional, tingkat internasional yang dimana ada orang luar negeri juga ikutan, terus pertandingan di nasional. Kemudian baru banget kemarin kita ada event se-Jawa Barat, anak SD kita dapat juara 1. Kemudian anak SMK-nya juga sejauh ini itu yang paling tinggi. Peningkatan anggotanya dari tahun ke tahun meningkat cukup drastis. Kemudian dari angkatan pertama, saya sebagai pendiri, kita baru ada sekitar 10 orang, dan alhamdulillah untuk di tahun ini kita buka 2 sekolah, SDN ini dengan SMP. Dan kita juga di Perum Purwakarta ini juga ada anak perumahan. Ya sekitar ada 8-9an ya. Untuk melakukan pencaksilat sendiri gimana sih pengaplikasian dalam diri seperti apa? Karena pencaksilat itu memiliki 4 aspek dalam pencaksilat. Yang pertama adalah aspek olahraga, bagaimana kita melatih siswa agar dalam anggota ya, untuk fisiknya sehat. Yang kedua aspek seni dalam pencaksilat. Kehidupan adalah jiwa keseniannya harus ada. Karena di seni itu ada wiraga, wirasa, wirama. Wiraga adalah gerak kita, wirasa adalah perasaan kita, wirama adalah musik dalam kehidupan kita. Ragam musik. Yang ketiga adalah aspek bela diri. Dalam pencaksilat diajarkan bela diri, bukan untuk sombong diri. Ya, nanti bela diri itu adalah bagaimana melindungi diri kita dari godaan-godaan hal-hal jahat dalam diri kita. Yang terakhir adalah spiritual. Di dalam diri kita, bagaimana meyakinkan bahwa Tuhan itu yang Maha Esa, adalah satu. Ya, akhirnya pencaksilat memiliki 4 aspek itu, bagaimana pencaksilat menjadi mengenal dirinya. Yaitu ya tadi saya bilang, pendirinya Parak Sadiri adalah mengenal diri. Ketika mengenal diri akan mengenal Tuhannya. Bahwa dalam ilmu psikologi kan dikenal dengan filsafatnya dan mempelajari sesuatu tingkat dasar. Berarti mempelajari diri kita sampai ke tingkat dasar, siapa kita dan untuk apa kita ciptakan. Begitu. Dan target-target kita juga di dalam membela diri kita, ada target prestasi, juga ada target kebudayaan. Kebetulan di kita juga bukan hanya dalam bela diri, kita juga mempelajari 4 aspek dalam bidang kesenian. Ada seni wayang golek, ada seni pencaksilat, seni jaipong, dan ada kerawitan. Jadi jaipong. Untuk pelaksanaannya sendiri, apakah ada misal mau bertanding, apakah ada ritual untuk Ada. Kita ada ritual sendiri. Yang pertama ketika kita mau melakukan pertandingan ataupun event, kita wajib mencari ridhonya orang tua. Ya, akhirnya kita dapat memperkuatkan diri. Karena apa? Ketika anak bertanding, apalagi anak-anak yang belum pernah bertanding, kita menguatkan anak bagaimana meyakinkan secara spiritualnya ada ridho Allah, ridho orang tua. Nah, itulah ketika orang tua memberikan bekal wejangan terhadap anak untuk meyakinkan, memotivasikan atlet kita atau siswa kita, maka disitulah akan timbul semangat. mungkin sekian ya. Baik. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.